Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan HTML 5 dan CSS 3. Berikut penjelasannya. Lanjut. Di sini ada 3 anggota kelompok. Yang pertama, Adin Pramesti Gitaswari dan Fitri Zuyina Nur Azizah, dan saya sendiri Reksana Widyadana Agusta. Lanjut. Berikut akan dijelaskan oleh Adin Pramesti Gitaswari. Silahkan. Baik, yang pertama yaitu HTML5. HTML5 adalah singkatan dari Hypertext Markup Language versi 5. HTML5 merupakan sebuah teknologi penerus dari generasi sebelumnya yang dikeluarkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium dan WHATWG Web Hypertext Application Technology Working Group dengan tambahan fitur-fitur baru untuk memperbaiki dan melengkapi dari HTML versi sebelumnya. Next. Kelebihan HTML5. Yang pertama yaitu penanganan error yang lebih baik, kemudahan untuk membuat aplikasi web, sintaks yang lebih baik dan juga sederhana. Selanjutnya yaitu dukungan untuk pembuatan website responsif. Yang kelima yaitu support untuk konten video dan audio. Keenam yaitu dukungan untuk grafik vektor. Dan yang terakhir yaitu kompatibel dengan lebih banyak browser. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan HTML5. Yang pertama, kekurangan utama yang dimiliki oleh HTML5 ini adalah versi ini hanya support untuk browser modern atau terbaru. Yang kedua, karena bahasa HTML5 ini masih dalam perkembangan, jadi beberapa elemen yang ada bisa saja berubah. Dan yang terakhir yaitu fitur keamanan yang ditawarkan HTML5 masih terbatas. Selanjutnya. Berikut akan dijelaskan oleh Fitria Nurzuina. Ya, saya akan menjelaskan tentang tag pada HTML5. Yang pertama ada tag meta, yang kedua ada tag nav, yang ketiga ada tag artikel, yang keempat ada tag section, yang kelima ada tag aside, yang keenam ada tag figure, yang ketujuh ada tag footer, yang kedelapan ada tag header. Berikut implementasinya dari tag meta. Berfungsi sebagai pemberi informasi metadata dari sebuah halaman web. Elemen meta ini harus diletakkan pada bagian head dalam HTML. Yang kedua itu implementasi tag nav. Elemen ini digunakan untuk mempresentasikan link navigasi. Dengan kata lain, wadah dari link yang akan mendirect kita ke halaman lain. Yang selanjutnya ada tag artikel. Elemen ini digunakan untuk mempresentasikan link navigasi. Dengan kata lain, wadah dari link yang akan mendirect kita ke halaman lain. Yang selanjutnya ada tag session. Tag ini digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pikiran masing-masing. Yang selanjutnya ada tag aside. Tag ini bertujuan untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama, tetapi memiliki kaitan dengan artikel yang saat ini ditampilkan. Yang selanjutnya ada tag figure. Tag ini digunakan untuk mempresentasikan konten tersendiri. Tag ini juga dapat ditulis secara bersarang atau nested. Yang selanjutnya ada tag footer. Tag ini mempresentasikan sebuah catatan kaki untuk elemen yang berada di dalamnya. Yang selanjutnya ada tag header. Tag ini mempresentasikan konten pengantar, pembukaan atau navigasi yang terdiri dari deretan link elemen
ini tidak boleh digunakan sebagai anak elemen. Yang selanjutnya ada CSS 3, akan dibacakan oleh rekan saya, Reksana Widyadana Agusta. Dipersilahkan. CSS 3. CSS 3 adalah Cascading Style Sheet versi 3, yaitu pengatur dan pengendali tampilan sebuah halaman blog atau web. CSS versi 3 dapat melakukan berbagai pemutakhiran terhadap kemampuannya beradaptasi dengan teknologi multimedia yang semakin modern. Lanjut. Kemampuan CSS 3. Yang pertama, CSS 3 mampu membuat efek animasi secara independen tanpa membutuhkan software tambahan seperti Adobe Flash dan Microsoft Silverlight. Karena hanya menggunakan kode-kode, maka web tidak akan berat atau tidak lama dan tidak boros kuota untuk membukanya. Yang kedua, CSS 3 mampu memberikan efek grafis terhadap teks, kolom, tabel, serta penataan huruf. Yang ketiga, CSS mampu menampilkan berbagai macam jenis huruf selain web safe font. Yang keempat, CSS 3 mampu merekonstruksi secara visual tampilan blog seperti merubah ukuran, kotak, transformasi 2 dimensi atau 3 dimensi, memberikan efek sudut atau radius, dan shadow atau bayangan. Yang kelima, CSS 3 mampu memanipulasi secara visual warna, desain maupun tekstur suatu halaman HTML atau XHTML. Next. Kelebihan CSS 3. Yang pertama, dapat mengatur dan mempercantik interface website. Kedua, jika ingin membuat file CSS 3, sebaiknya menggunakan CSS eksternal atau terpisah dari file HTML dan dapat dipanggil di file HTML. Hal ini dapat mempermudah kita jika terjadi pengeditan coding. Yang ketiga, dengan CSS 3, situs website dapat berkembang dan lebih interaktif lagi. Keempat, bisa mengurangi ukuran file yang akan di-load dan akan menjadi ringan. Kelima, lebih mudah dan simpel serta dapat menghindari penggunaan tag yang berulang-ulang. Lanjut. Kekurangan CSS 3. Yang pertama, codingnya berbeda dengan versi sebelumnya. Kedua, coding dari setiap browser berbeda. Ketiga, dibutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Next. Properti pada CSS 3. Yang pertama, line height. Kedua, border radius. Ketiga, clear. Keempat, transform, rotate. Kelima, filter. Keenam, inline block. Ketujuh, list style. Kedelapan, image resolution. Next. Implementasi pada CSS. Yang pertama, implementasi line height, yaitu properti ini digunakan untuk mengatur jarak antara paragraf di dalam sebuah halaman website. Next. Yang kedua, border radius. Properti ini berfungsi untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen. Next. Yang ketiga, implementasi clear. Properti ini digunakan untuk membersihkan elemen yang sebelumnya telah mengalami flood. Lanjut. Yang keempat, implementasi transform. Properti ini berfungsi untuk memutar suatu elemen pada sebuah web. Lanjut. Yang kelima, filter. Berfungsi untuk melakukan berbagai efek terhadap suatu elemen, biasanya gambar, efek yang bisa dilakukan properti filter. Next, lanjut. Yang keenam, yaitu inline block. Penggunaan jenis display ini mirip dengan display inline. Hanya saja pada display in block kita bisa mengatur tinggi dan lebar seleksinya. Lanjut. List style. Properti singkat ini berfungsi untuk menentukan atau mengatur list dengan CSS dalam satu deklarasi.
Lanjut. Implementasi resolution. Properti ini menentukan resolusi intrinsik dari sebuah gambar bitmap yang digunakan dalam atau pada elemen. Lanjut. Baik, begitu penjelasannya. Terima kasih dari kelompok 5. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nanya Kak Agung.